warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas tema-tema menarik, tema-tema aktual seputar Islam tentunya. Dan selama 30 menit ke depan, saya akan menemani layar kaca Anda dengan membahas tema menjadi orang tua dewasa. Dan untuk membahas tema ini tentu saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir bersama kita Ustazah Ummu Afnan. Beliau adalah founder Omah Pintar. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Dan ini tema menarik sekali ya, Ustazah, menjadi orang tua dewasa. Masya Allah, ini kita akan membahas tema parenting berarti ya ini, Ustazah ya, untuk orang tua muslim-muslimah di luar sana. Tema yang sangat menarik karena biasanya kita mendengar istilah dewasa ini kan untuk peralihan antara usia remaja gitu ya, Ustazah ya, ke dewasa yang ditandai dengan kalau Islam itu akil balik. Tapi ternyata istilah dewasa ini kita tarik ke menjadi orang tua yang dewasa. Apakah memang ada, Ustazah, orang tua yang mungkin terkategori belum dewasa atau bagaimana, Ustazah? Mengapa temanya ini menjadi orang tua yang dewasa? Bagaimana, Ustazah? Ya. Silakan. Baik, Mbak Rini dan pemirsa LDS dimanapun berada, menjadi orang tua dewasa. Ini kalau kita lihat ya, kilas balik dulu deh. Kita lihat bagaimana profil ketika seorang anak ya. Kita amati seorang anak minta sesuatu kepada kedua orang tuanya. Tuh uring-uringan gitu kan, minta mainan. Katakanlah minta mainan. Tuh uring-uringan, ngambek ini ya kan. Terus minta HP gitu juga uring-uringan. Ada kalanya kalau kita lihat orang tua juga bisa seperti itu gitu ya. Ketika keinginannya atau kehendaknya tidak dituruti, lihat apa yang dia lakukan. Dia punya kuasa ya kan, punya kuasa terhadap anaknya, mungkin melakukan action yang berlebihan, kadang pakai kekerasan, kadang dengan kata-kata, bahkan kadang-kadang muncul sumpah serapah. Nah, ini belum terkategori ke dalam orang tua dewasa gitu ya kan. Begitu. Jadi tema ini diambil dari berbagai sikap ya, artinya betul. Ya Ustazah, sikap para orang tua. Iya, dalam menyikapi situasi dan kondisi. Ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita bahwa apa sih bedanya tua dengan dewasa? Nah, Ustazah, pertanyaan yang menarik. Tua dan dewasa. Nah, ya kan ini secara ini berbeda ya. Secara biologis kalau kita bisa amati bahwa orang tua itu secara biologis itu terlihat tanda-tanda, kemudian dari umur gitu ya kan. Kalau kita lihat karakteristik orang tua itu kadang-kadang kan pengennya diturutin ya kan, ngerasa pengen ditaatin, terus kecenderungan dia punya kuasa terhadap anak-anaknya ya kan. Kalau nggak mau, kemudian akan muncul marah gitu ya kan, atau bahkan kemudian dengan statement kamu sudah ibu beri ini itu gitu ya kan, ngerasa sudah sumbangsi yang lebih ya kan. Iya. Nah, itu ingin timbal balik dari anak. Betul sekali, itu karakteristik orang dewasa. Kemudian juga di sini muncul gitu ya kan, muncul bahwa ada statement bahwa banyak kita temukan anak durhaka. Nah ya kan, anak durhaka orang tuanya. Tetapi ini juga menjadi salah. Ada kadang-kadang kala gitu ya kan bahwa orang tua yang juga justru berbuat durhaka kepada anaknya. Ada lagi. Ada. Betul, anak ada gitu ya kan. Maka karakteristik dewasa orang tua di sini itu adalah menjadikan dirinya itu adalah betul-betul proses matang dalam berpikir. Nah, kita kilas balik dulu ya. Itu tadi karakteristik orang tua itu seperti itu ya. Pengennya diturutin, maunya kehendaknya diikuti ya kan, dan sebagainya. Secara fisik mungkin dia punya kuasa dan sebagainya. Nah, ketika kita kemudian tadi perbedaan antara orang tua dengan dewasa, maka dewasa itu adalah kematangan dalam proses berpikir, kemudian bertindak dan bersikap.
gitu. Nah, ini kan tentu beda ya. Kalau tadi orang tua itu kecenderungan dia lebih pada punya kuasa atau secara biologis gitu ya. Karena dewasa ini akan berbeda. Dia punya kematangan berpikir, bertindak dan bersikap. Yang tentunya ini bukan kemudian naluri dewasa ini Islam tidak mengatur gitu ya kan. Islam punya pengaturan tergolong ke dalam dewasa itu seperti apa? Yaitu ditandai dengan akil balik, ya itu kan? yang secara umum Iya. sudah biasa kita ketahui bahwa dewasa ditandai dengan akil akil balik, balik ya, gitu Ustazah. ya kan. Maka itu tanda-tanda fisik ya, akil balik gitu ya kan. Nah, akil itu adalah kematangan proses berpikir. Yang ini tentunya Islam ya memberikan penekanan bahwa orang yang sudah akil harus matang secara berpikir. Kemudian balik itu berarti sampai dia secara biologis, kesempurnaan tubuhnya, kemudian secara naluri juga kemudian sudah matang. Maka orang yang akil balik itu di dalam Islam sudah terbebani hukum, namanya mukallaf. Itu. Orang yang dibebani. Iya, orang dibebani hukum syara. Berarti di sini harus matang dong, mampu bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena Islam memberikan bekal berupa sempurnanya akal, sempurnanya fisik. Nah, tapi kebanyakan para orang tua di sana, nah ini, ya baru fisiknya doang. Tapi ya itu makanya ini yang kita bahas adalah orang tua yang dewasa, gitu. Jadi orang tua dewasa selama ini mungkin semua orang tua sudah secara usia dewasa begitu ya Ustazah tadi. Tetapi kematangan berpikir ini yang harus diusahakan kembali gitu menjadi orang tua yang dewasa begitu ya Ustazah. Tapi artinya begini ya, bahwa proses kedewasaan itu dalam Islam itu tidak diukur dari umur. Ya kan, tetapi dari kematangan tadi proses berpikir. Maka potensi berupa akal yang sempurna dan fisik berupa sempurna harusnya setiap manusia itu dewasa ketika dia sudah Allah iya gitu. Potensi yang Allah Iya, berikan betul itu sekali, berupa potensi yang Allah berikan Masya harusnya Allah. membuat dia itu menjadi manusia yang dewasa dalam berpikir dan dalam bertindak. Nah, ketika kemudian seseorang itu dikatakan dewasa atau orang tua dikatakan dewasa itu yang seperti apa sih? Nah, ya kan? Ini pertanyaan yang menarik Ustazah. Tapi mohon maaf Ustazah, ini saya dan pemirsa LDS TV tentunya penasaran dengan jawaban dari pertanyaan itu. Tapi kita jeda sejenak Ustazah, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Baik pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama saya Rini Alfi Majidah di program Indahnya Islam, dan kita sedang membahas tema menjadi orang tua yang dewasa bersama Ustazah kita, Ustazah Ummu Afnan. Ustazah, kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, baik Mbak Rini, tadi kita sampai di standar dewasa. Standar dewasa, benar sekali Ustazah. Jadi bagaimana standar dewasa dalam Islam Ustazah? Ya, kalau tadi dewasa itu berarti kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bersikap, dan kematangan dalam memutuskan sesuatu. Nah, ini dikatakan dewasa, ini tentunya ada acuannya ya kan gitu, atau standarnya. Nah, Islam itu memberikan standar, yaitu hukum syara. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, dan bagaimana dia memutuskan, harusnya ini menjadi landasannya adalah hukumnya Allah. Maka dikatakan baik, dikatakan buruk, dikatakan halal, dikatakan haram, terpuji dan tercela, itu adalah standarnya hukum syara. Hukum syara, hukum Allah. Hukum Allah. Bukan hawa nafsu, bukan keinginan atau kepentingan di atau dunia kemudian, begitu makanya Ustazah. kadang-kadang kan kita cenderung emosional, marahnya nggak pugu-pugu, ya kan, itu berarti bukan standarnya Allah. Marahnya orang tua gitu ya kan, itu karena memang Allah juga marah.
Nanti standarnya hukum syara gitu. Memerintahkan sesuatu yang kemudian memang Allah juga perintahkan. Nah, inilah standar sampai memutuskan pendidikan anaknya seperti ini dan ini itu adalah juga standarnya hukum syara. Jadi sampai sedetil itu ya Ustazah. Apapun yang berkaitan dengan anak, artinya baik pendidikan maupun kesehariannya, itu harusnya orang tua berlandaskan hukum syara ketika memutuskan untuk anak, begitu Ustazah. Ya, betul sekali ya. Jadi ini menjadi penting, makanya gimana kita bisa tahu nih gitu ya kan, kita memutuskan A, B, C gitu ya kan, memperlakukan anak juga seperti itu gitu kan, benar atau salah ya kan. Maka disinilah pentingnya kita untuk mengkaji Islam. Ya betul, menjadi orang tua pembelajar dan terus belajar gitu. Dan ada kalanya memang berbeda ya Ustazah ketika mendidik anak masih usia dini, remaja dan sebagainya, tentu itu semua perlu belajar untuk orang tua. Ya ini menjadi proses penting ya bagi kita para orang tua gitu ya kan. Setiap tahap pendidikan anak tentunya juga membutuhkan ilmu yang lebih ya kan. Nah, ini membutuhkan kita juga terus berkembangnya ilmu, pembelajaran dan bagaimana juga cara mendidik anak, karena pasti penanganannya nggak sama. Maka kalau kemudian kita nggak diiringi dengan proses belajar seiring dengan perkembangan anak, kita akan menjadi orang tua yang tertinggal dan bisa jadi kalau seorang dokter itu jadi salah diagnosa, sakit batuk, iya. Iya betul. Makanya banyak terjadi clash antara orang tua dengan anak-anak karena tidak salah karena salah dalam penanganan gitu. Nah, makanya ini membuat kita itu terus belajar dan terus belajar. Masya Allah, tadi kita sudah tergambar Ustazah bagaimana dewasa di dalam Islam, ada standarnya tadi ya Ustazah. Lalu apa pentingnya Ustazah jadi orang tua yang dewasa sesuai dengan standar tadi Ustazah? Iya, itu di dalam surat At-Tahrim ayat 6 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, berarti ini ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang tua yang dianugerahi anak, ini adalah PR ya kan, sekaligus juga amanah bahwa kita harus melindungi anak-anak kita dan keluarga kita itu dari api neraka gitu. Maka di sini ini dalam proses mendidik anak gitu ya, ketika kita jadi orang tua mendidik anak itu tidak perkara yang ecek-ecek, tidak perkara yang main-main gitu ya kan. Maka di sini standar untuk mendidik anak ya itu adalah harus Islam, tidak boleh yang lain-lain gitu. Termasuk ketika kita mungkin marah kepada anak. Tadi Ya. apa yang Ustazah contohkan, memilihkan pendidikan untuk anak, begitu ya Ustazah. Itu semua harus berdasarkan standar dari Islam sendiri ya Ustazah. Iya betul sekali. Jadi maka ini ya, ketika kita seorang keluarga muslim ya, tentunya pola didik, pola asuh juga harus berdasarkan standar Islam gitu. Kalau tidak mengikuti aturan Islam, tentu ini akan terjadi kesalahan gitu. Ini beberapa kasus yang lalu gitu ya kan, ini sekedar cerita saja gitu. Ada seseorang yang menginginkan kemudian anaknya bisa bahasa Inggris gitu ya kan. Maka kemudian tiap hari diperdengarkan YouTube. Sementara dia tinggal di Indonesia gitu ya kan. Tinggal di Indonesia. Nah, ternyata setelah itu dia bisa bahasa Inggris dengan lancar. Tapi justru dia mengalami kesulitan di dalam rumahnya, ketemu eyangnya, ketemu tantenya yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, ini kan jadi salah set ya gitu. Nah, artinya di sinilah gitu ya kan ada pola yang kemudian harus kita terapkan dalam mendidik, yaitu pola Islam. Nah, di sini ya, ketika kita menjadi orang tua, tentunya di sini butuh ketika kita mau menerapkan kepada anak-anak, banyak para orang tua yang tidak memahami tentang karakteristik dirinya sendiri. Dirinya dan anak juga mungkin ya Ustazah Sebelum kita ya. menerapkan sesuatu gitu ya, kita harus pahami dulu diri kita. Bagaimana kita harus mengontrol emosi, sehingganya kita menyampaikan sesuatu dengan benar gitu ya kan. Maka kemudian ini ketika kita saja tidak mampu mengontrol diri kita, tidak kenal diri kita, bagaimana kepada anak-anak. Karena kemudian kalau kita gali lagi ya, bahwa orang tua itu adalah role model
buat anak-anak. Iya, betul. Untuk contoh buat anak-anak ya, maka kita bisa jadi anak-anak itu salah mendengar, tapi anak-anak tidak akan pernah salah dalam meniru. Masya Betul. Allah. Jadi memang orang tua itu memang harus banyak belajar supaya bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya, Ustazah. Tapi kadang-kadang memang ini, Ustazah, orang tua itu kan sudah seharian bekerja. Kadang memang begitu sampai rumah bertemu dengan anak itu sudah tinggal lelahnya. Yang akhirnya anak justru menjadi tempat pelampiasan emosi, ya Ustazah. Itu tadi menarik sekali yang Ustazah katakan, harus mengenali karakter diri kita sendiri, ya Ustazah. Artinya sebagai orang tua harus belajar mengontrol emosi, begitu ya Ustazah. Masya Allah. Maka ini salah satu kita menjadi orang tua dewasa adalah bagaimana kita mampu meregulasi emosi. Masya Allah, itu harus dipelajari. Baik Ustazah, ini menarik sekali, tapi kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama saya Rini Alfi Majidah di program Indahnya Islam, dan kita sedang membahas tema menjadi orang tua dewasa bersama Ustazah kita, Ustazah Ummu Afnan. Kita lanjutkan perbincangan kita, Ustazah. Baik, Masya Mbak Rini Allah. dan pemirsa LDS ini terkait dengan orang tua dewasa, ya kan. Mungkin di sini nanti ada beberapa tips ya yang bisa kita jadikan acuan agar kita itu layak ya, atau disebut sebagai orang tua dewasa. Nah, ya, ini kan? penting sekali Ustazah. Tentu saya dan pemirsa LDS TV ingin mendapatkan tipsnya. Bagaimana nih Ustazah, tips untuk menjadi orang tua dewasa? Baik, tips untuk menjadi orang tua yang dewasa yang pertama yaitu terus belajar. Nah, seiring dengan perkembangan anak ya kan, maka kita juga harus belajar dan terus belajar. Apalagi terlebih ya saat ini anak-anak itu ya dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian gadget. Iya kan, ini akan membentuk karakter anak ya kan, yang tentunya ketika kita tidak tahu ya kan perkembangan anak-anak, teknologi dan sebagainya, maka ya anak kita akan ikut arus. Dan kemudian ketika kita tidak memahami apa sih yang menjadi kegemaran anak-anak gitu ya, kemudian kita larang dengan keras gitu ya kan, nah ini menjadi salah juga gitu. Sementara kita hidup di dunia nyata gitu ya kan, makanya kita selaku orang tua itu arahkan gitu ya. Harus belajar supaya kita bisa mengarahkan anak-anak. Mengarahkan anak sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan usia gitu ya kan. Seperti apa kita memperlakukan ketika anak-anak itu misalnya SMP, ini yang masa-masa sulit ya kan. SMP itu seperti apa? Mungkin kenal dengan lawan jenis ya kan, dia sudah mulai. Kita nggak bisa mengekang naluri itu suka dengan lawan jenis. Maka bagaimana arahkannya ya kan. Kemudian nanti kapan akan disalurkan gitu ya kan. Sehingga bisa menjelaskan dengan benar sesuai dengan Islam ya Ustazah. Ya. Makanya di sini proses belajar jadi penting. Kemudian tips yang kedua itu lapangkan hati. Nah, lapangkan hati ketika menemukan situasi yang betul-betul tidak sesuai dengan maksudnya yang kita inginkan. Gitu ya kan, ini kadang-kadang para orang tua itu suka gaspol gaspol gitu yang memacu anaknya atau apa, sementara anak-anak itu kan terus berkembang dan belum tentu anak-anak itu bisa mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan orang tua gitu ya. Maka ya itu kalau kadang-kadang kita kecenderungan kalau kita seperti bawa motor ya, gaspol itu kan rawan dengan kecelakaan. Iya betul. Dan jadi artinya kadang-kadang mungkin ada sikap anak atau prestasi anak yang mengecewakan kita juga, kita harus bisa ambil sikap yang benar. Iya, gitu, contoh begini, anak kita ditemukan tidak berprestasi dalam akademik, gitu ya kan, maka ya orang tua tidak harus marah, gitu ya kan, prestasi itu tidak harus akademik, bisa mungkin dalam segi yang lain, gitu, mungkin dia ahli dalam berjual beli, ya kan dia misalnya akademik dia nggak punya kemampuan, tapi mungkin punya kemampuan-kemampuan yang lain. Nah itulah maka tugas kita para orang tua itu menyalurkan sesuatu itu sesuai dengan bakat anak
gitu, sehingganya nggak terjadi perselisihan terus gitu. Maka lapangkan hati gitu ya kan, sesuai ketika tadi itu situasi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tips ada selanjutnya? Ya, yang ketiga ya, untuk menjadi orang tua dewasa, yaitu ketika ditemukan tadi situasi yang tidak nyaman gitu ya kan, maka hal yang harus dilakukan itu adalah transfer informasi. Nah, kalau bahasa Islam, iya, transfer informasi, bukan kemudian transfer emosi. Nah, ini bisa jadi transfer informasi bukan transfer emosi kepada anak ya. Maka ini ya, berarti di sini Islam mengajarkan kepada kita, mengarahkan anak-anak kita gitu itu dengan dakwah ya kan. Boleh melakukan ini, boleh melakukan itu gitu, karena Islam juga perintahkan. Atau ketika kemudian anak melakukan pelanggaran, katakanlah misalnya belum mau sholat 5 waktu gitu ya kan, maka hal yang harus kita lakukan bukan kemudian emosi ya, marah kemudian atau melakukan action yang ini, maka berikan pemahaman. Maka di sini transfer informasi, kenapa sih kita harus sholat gitu ya kan, apa konsekuensi ketika kita tidak sholat gitu, atau yang lain-lainnya gitu. Jadi memang anak memahami iya, apa yang betul. harus dia lakukan. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita dapatkan ya dari anak-anak kita, mampu transfer informasi, bukan mengedepankan emosi. Dan transfer informasi ini tentu juga perlu kepiawaian ya Ustazah, dan keterampilan. Karena bisa jadi kan tiap anak, walaupun mungkin orang tua satu gitu ya, 2 ya orang tua ya, anaknya banyak, itu kan bisa jadi karakternya juga berbeda-beda Ustazah. Dan beda juga cara mendidiknya mungkin ya. Iya, jadi kalau misalnya katakanlah anak yang pertama dengan kemudian anak yang kedua, itu cara menyampaikannya pasti akan berbeda. Kalau anak yang satu baper, ya kan, ya kan, kita harus bisa mampu bagaimana kita bisa informasi ini bisa sampai kepadanya dan diterimanya dengan baik. Mungkin anak yang satu lagi tipe yang dia biasa aja, nggak terlalu ini, tapi justru juga kemudian susah gitu ya kan untuk berubah gitu ya kan. Nah, kita juga harus temukan, artinya disinilah butuhnya orang tua terus belajar agar bisa menemukan cara menangani cara terbaik dalam menangani anak. Dan kita harusnya orang tua yang paling tahu bagaimana menangani anak kita. Justru menyerahkan kepada orang lain ya. Kemudian sibuk bekerja misalnya, kemudian pilihkan sekolah terbaik, nanti taunya anaknya menjadi solih-solihah begitu ya Ustazah. Ya betul, bukan itu enggak jadi solusi ya kan. Maka ini tanggung jawab terbesar sebuah pendidikan adalah pada orang tua. Ya kan, ketika ada sebuah lembaga yang membantu menghantarkan anak-anak kita, ya kan, memberikan pendidikan Islam, maka ini masya Allah terbantu. Tapi tugas kembali adalah orang tua, maka mengoreksinya, kemudian berdiskusi terkait dengan pemahaman-pemahaman, kemudian terkait dengan perilaku dan sebagainya. Gitu. Masya Allah, ini sungguh menantang kita ya, para orang tua, untuk terus belajar, bukan hanya mempelajari Islam, tapi mempelajari diri sendiri dan mempelajari karakter anak tadi ya Ustazah. Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita Ustazah. Namun mohon maaf Ustazah, waktu juga yang akan memisahkan kita karena kita sudah di penghujung acara. Maka silakan Ustazah jika ada closing statement yang ingin disampaikan pada pemirsa LDS TV. Baik pemirsa LDS dan Mbak Rini, mungkin untuk menjadi orang tua yang dewasa itu adalah orang tua yang mampu meregulasi emosi di berbagai situasi. Dan di sini standar untuk kedewasaan berpikir, kemudian bertindak, dan kemudian memutuskan sesuatu itu adalah berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang tua yang terus belajar dan terus belajar. Semangat belajar ya, dan belajar Islam. Jazakillah khairan kasiran Ustazah telah hadir di studio dan membahas tema menjadi orang tua dewasa. Semoga Ustazah selalu sehat bersama keluarga sehingga kita bisa berbincang kembali di sini. Dan pemirsa LDS TV, demikianlah tadi telah Anda saksikan indahnya Islam. Program ini dapat Anda saksikan kembali di jam dan channel yang sama, tentunya hanya di channel kesayangan kita LDS TV. Saya Rini Alfi Majidah dan kru yang bertugas mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan mungkin, tapi kita dapat berjumpa kembali tentunya di program selanjutnya.
Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.